Oke, keren nih, keren. 261 keren nih. Kita podcast bisa dipublikasi. Iya. Bisa sampai ke kementerian nih Pak Mas Mas Nadiem nanti nih. Iya. Oke, jadi untuk pendampingan kali ini Pak Ode selamat pagi ya. Pagi, Pak. Terima kasih atas saya sudah diterima untuk kan kalau bahasa ininya ya pendampingan apapun bahasa pengajar praktik gitu selama modul 11 udah selesai ya Pak Ode ya. Sudah, Pak. Jadi kita mengkonfirmasi pada intinya atau mengklarifikasi begitu apa lagi ya ya checklist lah gitu Iya. yang dari sejak LO karya orientasi. orientasi kemarin itu kita daring ya, Betul. ada daring. Jadi pada intinya tujuan kehadiran kita di sini mengkonfirmasi apa-apa yang sudah dan apa yang sedang dan juga apa saja yang akan di TL gitu. Kira begitu kalau ya Pengantarnya gitu, Pak. pengantarnya gitu. Jadi meng-cross check lah gitu. Karena pada prinsipnya kan kami pendamping ini kan hanya pada level pemantauan tuh. Yang langsung tentu dengan kalian itu kan fasilitator, Iya, fasilitator sama instruktur ya. Betul. Kami hanya ya di balik layar atau memantau lah. Walaupun sekali-sekali kami hadir di LMS itu ya paling hanya melihat-lihat gitu. Jadi seperti ketua kelas kami ya, siapa yang sudah hadir, siapa yang belum. Iya. Pendamping sih, Iya Pak. pendamping gitu. Pak Ode. Jadi pada intinya dukungan ini dimana tadi ada 3 orang ya. Iya. Gimana kira-kira ekosistem mendukung kalian GGP seperti waktu kita di LO ada tentunya ya sejenis kendala gitu ya, dukungan KPC. Gimana Pak Ode? Oh ya, baik. Sebenarnya saya buka dulu, Pak. Ya. Ya. Yang pertama, nama saya Ode Nugraha, saya calon guru penggerak dari SMP Negeri 261 Jakarta. Ini pengajar praktiknya itu Bapak Dr. Andes Barani, kemudian Barner Sibarani, mohon maaf. Terus kemudian fasilnya Ibu Neni Juanita. Kemudian di sini saya salah satu calon guru penggerak yang dimana angkatan 9 ini ada 3 orang dari kami di 261. Yang pertama saya sendiri Ode Nugraha, 2 orang lagi ada Ibu Alhurianti dan yang ketiga Ibu Sri Agustini. Kami masuk dalam kategori kegiatan CGP angkatan 9 dari Jakarta Utara 1 yang dimana kami ini sudah masuk ke proses modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak. Kemudian kemarin kami sudah selesai dari sampai dengan modul 1.1. Modul 1.1 adalah filosofi konsep filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Itu sudah sampai ke refleksi dwi mingguan dan aksi nyata. Setelah itu sekarang kita lagi masuk ke dalam forum diskusi dan presentasi. Kemudian dari LO sendiri sebentar ya. Pak operator audionya bisa saya ya silakan dilanjut Pak Ode. Iya, jadi yang laporan tadi sebelumnya saya sampaikan bahwa memang kami sudah masuk ke tahap modul 1.2 presentasi di kelompok, kemudian setelah itu kita mempersiapkan untuk persiapan elaborasi. Itu sih Pak yang bisa saya sampaikan. Ya, jadi berikutnya kehadiran kita di sini Ode pendamping atau pengajar ya. Kita nanti di sini 4 kali 2 kali 2 4 JP lah ya. 4 JP ya 4 JP cuma di berarti 1 JP itu 45 menit ya. Nanti ya kalaupun sampai di situ di satu sampai setengah 1 nanti kita bisa sesuaikan lah ya. Baik Pak. Jadi pada intinya inti yang kedua itu kita akan mengkonfirmasi yang kedua itu yang LO
hasil Lokakari orientasi kemarin kan ada tuh pelatihan terkait harapan, kekhawatiran, dan dukungan yang diberikan dari ekosistem sekolah. Baik. Bagaimana Pak Ode bisa menyampaikannya saat ini? Untuk itu mungkin SWOT ya, strength, weakness, opportunity, threat. Jadi kalau untuk kekuatan di sini pertama kami memang banyak guru-guru muda Pak. Dukungan itu mulai banyak terbentuk setelah masuknya guru P3K yang baru. Kemudian sebelumnya kami memang memiliki asetnya itu adalah aset teknologi informasi. Di sini saya kebetulan memang sebagai pembina dari ekstrakurikuler jurnalistik, jadi kita memang menggunakan sosial media dan konten kreator lah khususnya untuk membuat berbagai macam pembelajaran yang inovatif. Nah dari situ dukungannya sangat tinggi karena apa? Karena korelasi dengan guru-guru baru, guru-guru muda, kita juga bisa mengembangkan sekolah yang memang menuju ke tahap yang lebih modern. Sebelumnya mungkin kalau kita tahu kalau zaman di modul 1.1 ada yang namanya istilah pembelajaran kolonial, kita sudah meninggalkan hal tersebut. Dan kita memang tagline-nya ada sekolah ramah anak Pak. Jadi sekolah ramah ini kan berarti menghadirkan keamanan, kenyamanan buat para peserta didik. Dan itu sebenarnya berkorelasi juga dengan nilai-nilai guru penggerak, kemudian dari filosofi KHD yang dari dua materi modul ini sudah kami dapatkan selama hampir 3 minggu. Begitu sih Pak kira-kira. Ya, Pak Ode, tadi Bapak ada mengatakan udah meninggalkan kolonial ya? Betul, kolonial Pak. Betul-betul. Nah, jadi ini Pak Ode ada lagi nih. Oh, tadi saya belum ngomong hambatan Pak, mohon maaf. Boleh ditambahkan ini, atau? Ya, apa saja kira-kira ini sebelumnya mungkin ada kekhawatiran yang dialami Pak Ode sebelum pelaksanaan daripada CGP ini. Pak Ode sudah terjadi bagaimana? Oh ya, yang pertama sih tadi kan dukungan sudah, kemudian kekuatan juga sudah. Sekarang kita kekhawatiran dan ketakutan lah ya Pak ya. Pertama saya pastinya dari diri sendiri dulu Pak. Pertama kan saya di sini sebetulnya PNS yang muda. Nah PNS muda ini kan selain daripada kami masih umur di bawah 40, jadi mau tidak mau, suka nggak suka, siap nggak siap, banyak sekali tugas-tugas tambahan yang dipercayakan oleh kami gitu Pak. Dan ini menjadi sebuah tanggung jawab besar dan kita harus mencoba untuk buat tanggung jawab tersebut menjadi sebuah keberhasilan. Tapi hampir nggak ada kekhawatiran ya? Ada juga Pak. Ini kan kita pembukaan dulu. Nah kemudian masuk ke dalam sub ke permasalahan itu pasti yang pertama beban yang berat itu pasti memberikan kekuatan fisik yang harus kuat. Artinya memang di sini permasalahan saya kan kebetulan Pak Siba juga tahu rumah saya dengan jarak sekolah pulang pergi itu hampir 80 km dan ini membutuhkan tenaga yang kuat. Apalagi di Depok. Jadi Depok Muara Angke itu kalau saya hitung secara Google Map 40 km itu baru berangkat aja. Pulangnya kalau lewat jalur yang nggak macet misalkan ke Ceger itu lebih Pak, ada sekitar 50 kilo. Nah ini sebuah tantangan saya. Artinya apa? Artinya saya harus menguatkan fisik saya yang dimana itu harus kalau mengambil pesan dari Fasil Bu Nini bahwa harus banyak minum vitamin. Nah, sebenarnya harus banyak olahraga sih Pak, istirahat yang cukup, banyak olahraga dan minum kopi sebenarnya Pak. Nah itu terus kemudian kekhawatiran saya juga pastinya khawatir saja meninggalkan aspek dari pelayanan saya kepada bimbingan konseling. Kebetulan saya juga di sini di hari ini ada pemilihan calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS dan itu saya sebetulnya jadi yang membantu kegiatan tersebut, staf kesiswaan. Namun karena saya sedang ada kegiatan, mau tidak mau harus saya tinggalkan. Tapi
dari sini sebetulnya ada peran manajerial Pak. Jadi memanage orang, memanage SDM yang bisa di handle oleh orang lain. Karena apa tadi di awal saya sudah sampaikan bahwa kami punya kekuatan kami itu adalah dari guru-guru muda. Itu sih Pak ya. Jadi kekhawatirannya selain daripada takut meninggalkan kekuatan fisik ya hanya itu saja yang saya temukan. Kalau harapan-harapan yang sebelumnya mungkin sudah ada atau harapan-harapan yang dirasakan itu harapan-harapannya itu sudah ada yang terjemput selama sebulan ini ya? Ya, untuk harapan alhamdulillah beberapa sudah ada terwujud. Pertama, boleh saya sampaikan Pak? Iya boleh. Yang pertama itu harapan saya pastinya saya memberikan efek langsung kepada para teman-teman sejawat. Imbasnya teman guru ya. Teman-teman guru. Terus yang kedua imbasnya juga pada diri sendiri. Ternyata ada pemahaman yang kalau saya bilang salah. Misalkan yang tadi saya sebutkan ke Bapak ada kolonial, kemudian ternyata kita tuh di sini fokus kepada kodrat anak-anak ya begitu adanya kita tuh lebih banyak mengimpact atau memberikan dampak yang besar kepada kemauan atau tuntutan mereka. Karena apa? Karena kita harus menghamba kepada peserta didik gitu. Jadi kalau kolonial kan semua fokusnya hanya target capaian, harus bisa nulis, baca, hitung, harus bisa ini dan sebagainya. Kalau di kurikulum Merdeka bukan itu yang dipentingkan, tapi karakter. Nah itu dia Pak Ode. Yang kata-kata Merdeka tadi bagaimana penerapannya di sekolah kita yang di 261 ini? Kalau di tempat lain itu kan masih ada pemikiran bahwa Merdeka itu ya seperti kesannya penjajahan sebelumnya kan gitu. Pada prinsipnya menurut Pak Ode gimana itu maksudnya itu Merdeka? Kan itu merupakan alur atau singkatan kan? Betul. Gimana kira-kira situasinya di sini tentang pemahaman Merdeka itu aja deh? Merdeka ini kalau akronim saya kurang tahu Pak, tapi kalau Merdeka menurut saya itu kan saya kebetulan memang tertarik dengan diskusinya Mas Menteri yang tadi saya pernah sampaikan bahwa poin utamanya adalah sebetulnya untuk mengejar literasi numerasi. Ini sebenarnya faktor besarnya. Bagaimana caranya? Nggak mungkin dong semua bahkan kementerian sendiri memang yang dipegang itu hanya universitas. Sedangkan kalau dari sekolah dasar sampai dengan menengah semua dipegang oleh provinsi dan kabupaten. Nah ini sebetulnya tolak ukurnya besar. Siapa nih agent of change kementerian yang untuk merubah Merdeka Belajar. Ya itulah kalau di sekolah kita namanya guru-guru baik dari sekolah penggerak atau guru penggerak. Nah kami sebagai agent of change-nya guru penggerak ini memberikan dampak untuk memperbaiki atau mungkin merubah mindset sebenarnya, growing up-nya yang dimana kita harus tahu profil pelajar Pancasila, ada mandiri, kritis, kemudian ada juga bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, merdekanya di sini adalah membuat anak-anak ini menjadi seorang pelajar Pancasila, yang dimana pelajar Pancasila itu bukan pada zaman kolonial yang memfokuskan diri pada tatanan siswa itu harus mengejar target. Kalau dulu kan ada ujian nasional, sekarang udah nggak ada lagi. Kenapa? Karena ada perubahan sistem yang dimana sebetulnya ketika ini kita bicara yang tadi saya sampaikan ada literasi numerasi, ternyata di kita itu contoh saja di umur rendah kita bagus nih dalam calistung. Karena apa? Dulu SD itu dikejar untuk bisa itu, tapi ketika kelas 3, 4, 5 ini ada penurunan yang dimana literasi numerasinya kalah dengan pendidikan nomor 1 dunia itu Finlandia. Nah dari sini sebetulnya memberikan efek bahwa kita ini harus merubah mindset growing up-nya seorang guru untuk menyatakan bahwa kami ada untuk anak-anak bisa berkembang sesuai kodratnya dan membuat pendidikan Indonesia lebih baik dalam konteks literasi numerasi dan karakternya. Itu sih Pak yang saya pahami. Ya itu tadi kata-kata merdeka tadi itu kan di luar sana atau teman-teman kita masyarakat pendidikan masih belum sepakat tadi kan akronim. Sebetulnya kan itu langkah sebenarnya. Ya, merdeka itu kan sebetulnya alur, langkah-langkah. Itu M anak kan apa itu M? Apa itu E? Oh R. iya ya. Itu saya baru sadar Pak. Merdekanya gitu loh. Kalau sebelumnya kan ada kurikulum
2013 ya. Iya, iya, iya. Kurtilas lah, sebelum itu Iya, iya. KTSP. Kalau di Ini kurikulum PNS, Merdeka. di PNS sekarang berakhlak. Kalau dulu aneka gitu kan. Oh, Ini kan ada langkah-langkah itu. jadi M kayak itu kan memulai dari diri. ya M-nya itu mulai dari ya Allah, saya baru sadar. Iya. Ini ternyata akronim ya Pak ya? Iya. Iya. E-nya itu kan Elaborasi. Eksplorasi konsep, Ah. kemudian ruang kolaborasi, Iya. demonstrasi kontekstual, elaborasi Iya. pemahaman, sampai terakhir aksi nyata Pak ya. Iya, itu Koneksi langkah-langkah anu. alur. Itu langkah ya Pak ya? Langkah Saya itu baru alur. sadar Pak. Lihat aja lu di LMS-nya itu deh. Iya betul. Di LMS itu deh, itu langkah. Kadang MER digabung. D-nya itu kan demonstrasi, mempraktekkan. Oh begitu ya Pak ya? Oh, belum dilihat. Saya belum dapat itu, baru dari Bapak. Nah, itu dia. Ini kalau bahasa kita pemantik ya Pak ya? Oh berarti Itu langkah, itu alur. Ya, alur ya Pak ya? M kan memulai dari diri. Mulai dari sendiri, kemudian eksplorasi konsep. Kalau ke siswa, Pak Ode, ini saya sampaikan secara ringkasnya begini. Gimana Pak? Saya kasih aja. Ini kurikulum Merdeka dengan pemahamannya ini Merdeka ada penjajahan yang dulu ya, bukan itu maksudnya. Saya bilang ayo, M memulai dari diri, elaborasi, R refleksi, saya sebutnya itu refleksi, D demonstrasi, eksplorasi, K kolaborasi, saya sebutnya kolaborasi. Padahal kalau di LMS kan konektivitas antar materi. Ya. Baru yang akhirnya itu kan nyata, bukti, portofolionya mana. Itu secara gamblang saya sampaikan kepada anak-anak. Jangan kamu bilang kirain ini kurikulum Merdeka jadi bebas lu kalian. Bukan. Bahkan teman-teman tenaga pendidik juga masih pemahamannya ada sebagian kecil seperti itu. Iya, iya. Padahal itu akronim ya Pak ya? Iya, itu kan langkah alur. Langkah alur ya. Yang sebetulnya ini kalau dalam istilah kontekstual itu adalah project based learning berarti ya? Iya, atau kan iya. PBL sama project sama Project, problem sama learning problem itu kan ya. metodologinya. Inquiry juga termasuk. Nah, itu yang dibalut dengan filosofi Pak KD. Betul. Iya kan? Ya. Pak KD. Bapak mungkin pernah, nah ini berkaitan dengan kemarin sebenarnya ada satu pertanyaan. Saya pertanyaan pertama adalah begini Pak. Ini di luar dari PI, tapi ini penting juga buat saya. Ya, boleh. Kemarin kan kita sempat elaborasi terkait kepemikiran KHD. Ya. Kemudian saya juga bertanya tuh pada dalam hati waktu kegiatan elaborasi bahwa ternyata ada sosok di peserta kita CGP yang bertanya kenapa sih hanya Ki Hajar saja, bukan ada yang lain, ada Tan Malaka, ada mungkin yang lain dan sebagainya gitu, Dewi Sartika atau Raden Aceh Kartini. Dan memang di situ sepertinya instruktur tidak menjawab dari pertanyaan tersebut. Tapi ketika Bapak sampaikan tadi, alur yang merdeka tadi itu dibalut dengan filosofi KHD. Iya. Yang sebetulnya kalau ditambahkan yang lain itu jadi bias. Iya. Bukan pada konteks pada merdeka pembelajaran yang dimana sebenarnya kan jadi konteksnya dari kementerian ini sebenarnya ada pola yang harus dirubah ya. Yang ternyata kalau seandainya dengan konsep lain Raden Aceh Kartini atau Tan Malaka dan sebagainya itu akan merubah dari sistem yang ada, bukan on the track lagi. Nah, KHD itu memberikan penguatan yang memang yang dimana Merdeka Belajar ini tadi alur dari sebuah konsep tersebut. Betul Pak? Iya, jadi sebetulnya kan sudah kayak psikologi pendidikannya. Betul. Kita belajar teori of learning dari Eropa, dari ternyata kan kita sini ada harta karun dari Pak KHD gitu loh Pak. Betul. Itu yang among di depan, di tengah, di belakang itu kan among. Ing Marso. Nah, dan menariknya di itu juga ada trikon. Trikon yang diajarkan oleh KHD yang dimana trikon itu salah satunya mengadop dari luar juga gitu. Artinya tidak serta merta kita yang tadi Bapak bilang harta karun itu bukan hanya berdasarkan dari kita saja, tapi dia juga mengadop kayak misalkan penjajahan. Pak Iwan Sahril yang dari kementerian juga bilang orang Indonesia itu dianggap orang Belanda itu malas-malas. Kenapa? Karena semua ada semua kekayaan alamnya. Tapi orang Indonesia menganggap orang Belanda itu pelit. Karena apa? Karena mereka pendatang, karena mereka ibaratnya penjajah ataupun orang yang memang niatnya untuk berdagang. Nah, dari dua ini sebenarnya kita bisa ngambil kesimpulan bahwa orang Belanda itu
apa namanya, punya manajemen keuangan yang baik bahasanya, pembelajarannya orang Indonesia dengan keramahannya. Nah, KHD itu membuat, kenapa nggak kita membuat dua hal ini, bagus dalam manajemen keuangan, yang satu lagi bagus dalam keramahan. Nah itu kan sebenarnya kan konsep pelajaran Pancasila gitu sih Pak yang saya pahamin. Iya betul. Jadi ya, itu filosofi filosofi pendidikan yang dibalut oleh Pak KHD itu kan, pemikiran KHD. Ya, bagaimana pelaksanaannya kira-kira? Ini kan 261 udah termasuk hebat. Gimana pelaksanaannya di sekolah ini setelah belajar yang modul 1-1 kemarin Pak Ode? Kira-kira gimana? Ini ada belajar menurut kodrat alam anaknya kan, beda. Gimana Pak Ode? Yang pertama pastinya tadi saya bahas, kita ada perubahan sistemik di sini. Kenapa saya bilang perubahan sistemik? Karena kondisinya kita berada pada tatanan kurikulum merdeka. Pastinya pertama dari kurikulum merdeka dulu, perubahan kurikulum. Nah kami sudah 2 angkatan ini merubah kurikulum di sejak tahun 2021, 2022, 2023. 2 angkatan ini sudah ada kurikulum merdeka. Nah ini perubahannya beda Pak. Jadi saya sedikit cerita, ada waktu itu kegiatan di lapangan bersama nih Pak. Nah ini ada perbedaan 2 kurikulum sebenarnya. Kita bukan membedakan, tapi lebih memaksimalkan apa sih impact dari kurikulum merdeka. Dari 2 ini ternyata ada perbedaannya ketika ada refleksi siswa masuk kembali setelah mereka naik kelas. Nah, saya bisa melihat dengan dari kacamata saya, siswa yang mendapatkan kurikulum merdeka dengan siswa yang mendapatkan kurtilas itu berbeda, rasa kenyamanan, rasa keingintahuannya. Itu yang pertama. Kenapa? Jadi ketika kita disuruh merespon, siswa suruh merespon dari guru yang memberikan aba-aba, ini lebih tinggi orang siswa yang konteksnya dengan kurikulum merdeka. Kenapa? Karena di sana ada project. Nah, project itu selain dari project kemudian kurikulumnya berubah, anak-anak ini lebih nyaman, lebih banyak terlibat dalam proses pembelajaran. Nah, efek itu dibuat juga dengan media sosial yang kita miliki. Artinya apa? Kita menyambungkan. Jadi bukan hanya masalah perubahan kurikulum saja, tapi kita juga ada aksi nyata. Aksi nyatanya apa ya? Membuat siswa itu mulai lebih bisa terlihat perbedaannya, kemudian menarik dari proses pembelajaran. Dan lagi kita juga ada istilahnya gini Pak, ingin menumbuhkan minat. Karena apa? Karena kita punya rapor pendidikan Pak. Rapor pendidikan kami itu numerasinya kurang. Numerasi. Kode numerasinya kurang. Kami sudah punya hasilnya dan kami semua akhirnya ikut kegiatan workshop. Workshopnya tentang bagaimana sih meningkatkan literasi numerasi. Nah ini sebetulnya dampaknya apa? Dampaknya kami semua tuh merasa ada sesuatu hal yang kurang nih dari kita. Akhirnya kami guru-guru ini mencoba untuk breakdown kembali apa sih sebenarnya yang kurang. Nah, yang salah satunya tentang kodrat alam, kodrat zaman, dan kemudian trikon juga dengan konsep menuntun. Ini saya sampaikan ke teman-teman juga, saya imbas ke teman-teman dan mereka mulai paham, oh ternyata. Nah gimana caranya Pak Ode dan kawan-kawan itu mau mensosialisasikannya atau melalui bagaimana? Yang pertama saya sosialisasi dengan rekan sejawat dulu Pak. Pertama itu. Yang kedua, saya karena kebetulan ikut terlibat di kegiatan program pembatik. Ya, jadi pembelajaran berbasis TIK. Saya juga share ke teman-teman. Udah berapa? Sudah level 3 sekarang. Udah level 3. Mau level 3 nih ke 4. Jadi level 3 ini baru dapat kelas lagi di classroom, kemudian kita bikin memilih dari 4 aksi nyata. Nah itu saya berikan, jadi aksi nyatanya bagaimana? Saya pertama lewat teman sejawat, yang kedua lewat sosial media khususnya YouTube dalam proses pembelajaran. Karena peran nilai guru penggerak, saya juga punya inovasi Pak. Jadi inovasinya di sini juga ada. Pertama dari podcast ini salah satu inovasi yang sebetulnya produk dari kurikulum merdeka.
di podcast ini. Dan di sini juga ada operator saya, ada teman saya, rekan saya, terus teman perjuangan juga. Ada Pak Andri, kemudian ada Pak Gilang. Ini kami memang membangun sistem di sini. Jadi bulan ini sebetulnya, dan sebulan ini Pak, kami sudah membuat 3 produk podcast terkait apa namanya, kegiatan-kegiatan yang bersinggungan untuk Merdeka Belajar. Itu sih Pak yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang kurang atau gimana? Terus gini, kita lompat-lompat maju mundur nggak apa-apa ya Nggak apa-apa Pak. tentang materinya ini. Nah, tadi kan kita sudah menyinggung filosofi Pak KHD. Jadi kalau kita kembali lagi ke program pelaksanaannya itu dengan teman-teman yang ada di sini, para guru, gimana pelaksanaan? Oh, pelaksanaan ini ya, kegiatannya ya Pak ya? Kegiatannya. Ya. Karena kan kemarin menyampaikan lewat budaya Pak ya. Budaya kita kan karena kita di sini secara kultur gitu. Ya, kebiasaan itu kan ada kulturnya Pak. Nah, kultur kami itu kan kalau bicara dari ini kan sebenarnya masuknya ke pesisir Pak. Pesisir itu kebanyakan dari sukunya suku Makassar, suku Jawa, suku Madura juga ada, Bugis, Serang dan sebagainya. Nah, kalau kita hanya mementingkan platform chauvinisme atau kepentingan sendiri, kayaknya tidak akan ketemu. Akhirnya kita ngambil budaya DKI Jakarta. Nah, dari budaya Jakarta ini ada yang kami akhirnya dapat ambil, itu namanya ngasosi Pak. Ngasosi itu singkatan. Ini yang sebetulnya akronim dari ngaji, sholat, silat. Nah, jadi dari 3 itu kami pelaksanaan punya orang Betawi kita pakai. Pertama ngaji. Kenapa? Kami ini punya yang namanya Jumat. Jumat itu dibagi Pak 4. Jadi kita ada pertama Jumat berkah, Jumat religi, Jumat sehat, Jumat kreasi, dan terakhir adalah Jumat berkah. Jadi ada 4. Nah, 4 itu kegiatan yang kami lakukan ini sebetulnya platformnya pada apa? Pada ngaji. Nah, kemudian ada sholat itu kan beribadah. Iya. Jadi di sini ada 2 tempat. Pertama untuk sholat sebagai seorang muslim, kami itu hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu pagi pasti melaksanakan duha. Sholat duha di lapangan Pak. Kalau sholat duha kan dalam di Islam tidak berjamaah, tapi kami awali kegiatan itu dengan sholat dulu. Nah, sedangkan yang non Muslim baik Kristen ataupun Katolik ini kami adakan saat teduh. Nah, jadi dari dua perbedaan kita jadikan sebagai satu kegiatan itu. Pembiasaan diawali dengan sebuah kegiatan sholat. Silat itu adalah salah satu kreasi dari kegiatan kami, yaitu di kami ada namanya Merpati Putih, dan itu merupakan refleksi dari seorang anak Betawi itu harus punya 3 dasar ngaji, sila, sholat. Dari selain dia harus pintar membaca buku kitab, dia juga harus punya nilai ibadah, dia juga harus punya kemampuan untuk kalau bahasanya KHD itu biraga Pak. Nah, jadi gitu. Saya ngambil dari filosofi KHD itu di 261 kita ambil settingan ngasosi itu. Itu sih Pak yang kita ambil budaya yang kita sampaikan untuk kegiatan di 261. Oke, terus gini Pak Ode, pada posisi diri Bapak Ode ini untuk saat ini di sini sudah ada ya, gimana letak posisi diri, pengembangan diri, kompetensi guru penggerak di 261? Posisi diri itu bisa dibantu Pak, misalkan kayak gimana Pak? Yang peta posisi diri itu yang di ini kan ya, evaluasi penggerak di kompetensi ya Pak ya? Iya. Diri ya. Baik. Evaluasi diri, kompetensi. Gimana Pak Ode di sini? Kompetensi apa yang sudah baik? Oh, baik, kompetensi yang sudah dimiliki ya Pak. Kompetensi apa yang perlu ditingkatkan nantinya di sini?
khususnya untuk sebagai Bapak guru penggerak gitu Pak. Yang pertama sih kompetensi yang pasti pedagogi dulu Pak. Pedagogi itu kan berarti saya harus memperluas atau mengembangkan materi-materi tentang andragogi pendidikan. Nah, salah satunya saya ya ikut di platform Merdeka Mengajar di PPM, kemudian yang kedua PPM apa PMM? platform Merdeka PMM PMM berarti ya? ya PMM. Kemudian yang kedua adalah saya lagi masuk ke level 3 pembatik, pembelajaran berbasis TIK. Kemudian saya juga dari 2 itu memang sebetulnya ada tambahan lagi, harusnya saya juga menjadi praktek baik ke teman-teman, tapi belum saya tulis Pak di kegiatan itu. Ini bagian dari dampak memiliki nilai dari guru. Oke, tadi ada tadi platform Merdeka Mengajar. Ya. Kan tidak seluruh orang segampang ini kita jadi peserta CGP. Iya Pak. Kan prosesnya seleksinya ketat kan gitu. Betul. Padahal kalau bisa sebenarnya semua guru mengenyam atau merasakan bagaimana ini program guru penggerak PGP. Nah, bagaimana di 261 Pak Ode untuk yang belum bisa ikut jadi peserta CGP kaitannya dengan para guru mengenyamnya melalui PMM. Ya. Khususnya melalui itu kan ada akun Belajar ID ya. gitu. Gimana di 261 Pak Ode? Ini sebetulnya ada sumbernya di sini nih. Beliau yang mengurusi semua akun Belajar ID kita, Mas Andri. Memang kami pengelolaannya itu setiap guru memiliki satu akun Pak, akun Belajar ID. Kami juga sudah beberapa dari teman-teman kita juga ada yang ikut di pelatihan P4TK, kemudian saya juga ikut di Semangat Guru 2 di belajar di akun SIM PKB Semangat Guru 2 guru belajar gitu. Nah, di sini sebetulnya kami sudah melakukan workshop pendekatan untuk pelatihan mandiri, Pak. Nah, di pelatihan mandiri itu kalau dibuka platform PMM atau platform Merdeka Mengajar, ini ada guru bisa mengakses untuk belajar mandiri, di mana di situ ada banyak modul. Nah, modul saya pernah ikutin, kebetulan di sana saya tinggal aksi nyata saja, setelah itu dapat sertifikat. Di situ sebetulnya apa yang dijelaskan di dalam platform Merdeka Mengajar ini sama persis dengan pelatihan mandiri yang saya dapatkan di di CGP. Jadi kalau saya bilang, kalau Bapak Ibu guru sebelum masuk CGP sebaiknya menyelesaikan PMM dulu. Nah, kalau PMM udah bisa, saya pastikan, saya yakin gampang banget, udah auto untuk mengerjakan dari akronim Merdeka tersebut, mulai dari sendiri, eksplorasi pemahaman, kemudian demonstrasi konseksual, kemudian ada koneksi antar materi. Itu ada semua Pak di sana. Pokoknya ini kita dititipkan ini sistem menitipkan ke para CGP, mengkawal supaya para guru mengkawal SIM PKB-nya di PMM itu loh. Betul. Ya kan? Memang sebetulnya harusnya menurut saya Pak, ini dari kita sih. Ini programnya kita itu memang sih tidak ada lagi, cuman tetaplah kalau menurut saya harus ada, kita itu saingan branding, berapa jumlah sertifikat aksi nyata punya Anda gitu. Jadi sertifikat PMM ini berapa? Sertifikat udah dapat berapa? Karena memang enggak, ini sebetulnya buat saya ini adalah tantangan. Kenapa Pak? Jadi kalau kita mau head to head atau kompetensi antar guru gitu loh, jangan berbicara masalah daftar urutan kepangkatan saja, tapi sudah berapa aksi nyata yang Anda lakukan. Sertifikat. Betul, sertifikat yang Anda kumpulkan dalam Mas Iba kemarin itu tersebut. Yang dari provinsi 8/3. Luar biasa kayak gitu Pak. yang dari dinas itu. Betul. Nah, pokoknya teman-teman yang belum bisa masuk CGP, bagaimana di 261 supaya PMM-nya udah
Ya, ambil aja bagaimana supaya dapat sertifikat betul betul. PMM gitu. Dan itu sebenarnya kan banyak ininya Pak, banyak kegunaannya kalau saya bilang. Maksud saya gini, banyak kegunaannya itu kan sebenarnya bisa digunakan untuk daftar kenaikan pangkat. Ya untuk mengajar bukan Betul, hanya untuk mengajar kalau juga. untuk kenaikan pangkat bagi PNS itu udah otomatis Iya, ngikut dah. betul. Kalau yang saya alami Pak Ode, nanti ini tekankan kepada teman-teman di sini nih, kalau daripada misalnya kan orang kan akte mengajar kuliah ya, bagaimana pedagogik ya, akte mengajar teori pendidikan yang dari kampus itu tentang mengajar, udah PMM aja udah di situ semua. Betul betul. Ya kan? Nah, ya ada semua di situ. Sudah di PMM semua. Sudah bagaimana disiapkan. metode mengajar, bagaimana teori pendidikannya, bagaimana mengajar jadi seorang guru itu udah di PMM. Betul. Miliki sertifikat habis itu Iya. CGP langsung jos. Iya, karena sebetulnya saya bisa berbicara seperti ini, kemudian bisa menyelesaikan itu memang dari PMM Pak. Kalau enggak juga nggak mungkin saya bisa sampai sejauh itu. Iya. Makanya saya bilang ya itu bagian dari proses pengawalan dari CGP harus mengimbasan ke teman-teman. Itu Pokoknya Pak Ode dikawal dah itu PMM-nya, SIM PKB. Ayo teman-teman, kalau di tempat saya Pak Ode di 56 itu saya sendiri ke Kepsek, Pak, udah teman-teman semua supaya saling mengkawal SIM PKB-nya, semua ada di situ PMM. Gitu. Jadi kadang sering ditampilin Pak Ode itu di grup itu siapa-siapa yang sudah masuk di PMM itu ditampilin. Iya, harusnya memang kayak gitu Pak. Itu tuh jadi sebagai branding. Iya. Bahwa kita kalau guru milenial itu harus punya jumlah aksi nyata berapa gitu. Itu sih Pak yang saya ambil. Terus ini yang terakhirnya nih Pak Ode ini udah banyak kita kulik-kulik ini tentang tadi ini kan dari portofolio nih, tentang portofolio nih dengan gimana nih? Portofolio. Pak Ode gimana? Pakai apa portofolionya Pak Ode? Kemarin error 404 saya mungkin ada yang belum dipublish kali ya? Betul, memang gini Pak, kalau dalam settingannya ini kan saya menggunakan ini Google Site. Google Site ya, boleh. Sebetulnya memang Google Site itu Bapak juga menyarankan kemarin sempat di diskusi ngopi bareng lah bahasa ini Bapak sampaikan bisa juga lewat dengan Canva gitu kan. Nah, tapi saya tertarik sebetulnya dengan Google Site. Kenapa? Karena beberapa pelatihan banyak sekali tentang Google Site. Namun yang terjadi aplikasinya teman-teman sendiri bahkan saya belum melakukan. Nah, tapi dari sejak ini sebetulnya kalau guru penggerak kalau saya bilang itu bukan hanya menjadi seorang guru penggerak Pak, tapi menjadi guru yang dipaksa untuk menggerakkan dan akhirnya impactnya ke diri sendiri gitu Pak. Jadi misalkan gini, Google Site kita kan disuruh salah satu opsi untuk memilih portofolio. Nah, ketika saya Google Site saya bilang ini sebenarnya mudah gitu, mudah banget karena kami sebelumnya sudah punya untuk WordPress di website kami di SMP 261 itu biasa menggunakan untuk platform seperti itu. Artinya kalau untuk di PMM ya tinggal atau di Google Site ya tinggal bikin aja. Ini kan sebenarnya kalau zaman dulu namanya blogspot Pak ya, blogspot. Jadi seorang guru terus punya blog. Nah, blog ini kan data pribadi, terus kemudian pencapaian akademik dan kegiatan-kegiatan yang baru yang sebelumnya saya sampaikan. Kalau seandainya ada foto, video yang Bapak gunakan aplikasi OneTouch itu dimasukkan ke sana jadi sebagai sebuah bentuk dari apa yang sudah kita laksanakan. Dan memang kalau untuk saya udah bikin kulitnya Pak. Jadi kulitnya brandnya sudah saya buat, tinggal dimasukkan saja modul 1.1, kemudian pengalaman fotonya, aksi nyatanya, kemudian videonya, bahkan metafora nanti dimasukkan ke sana. Tapi sementara kemarin Pak Siba udah saya berikan contoh, hanya memang tidak bisa diakses karena memang saya belum kalau begitu mungkin di sini bisa ditampilkan nggak ya? Bisa gimana? Pak. Ya, kita lihat di layar gimana? Iya di layar. Karena kita kan mengonfirmasi ceritanya ini. Betul. Mengonfirmasi. Sebentar. Saya mungkin bisa buka di ini saja ada. Ya. Selain itu ada lagi nggak Pak? Selain saya bahas tentang Google Site. Kalau untuk membuat portofolio itu kan ada beberapa. Ya pakai PowerPoint juga bisa kan gitu. Pada prinsipnya karena pakai PowerPoint juga bisa divideoin, pakai Canva juga
Yang gratisnya kan pakai Google Site. Betul, Ya, betul. kalau bisa misalnya pakai yang ada domain gitu kan berbayar. Kalau yang Google Site kan gratis namanya dia. Siap. Ya, itu aja di gimana eh, portofolio seperti apa yang sudah ada kira-kira, atau apakah hanya halaman depannya. Kemarin ada ya yang apa namanya tutorialnya itu, Sudah Pak, saya yang sudah PDF baca. itu, Ah, yang walaupun belum lengkap sepertinya ya, belum lengkap ya ya. belum lengkap. Tapi di sini saya bisa tampilkan sedikit apa namanya terkait yang sudah saya buat berupa kulitnya. Mungkin ini kalau bahasa kita ada istilahnya ini ya Pak, apa bukti fisik ya. Iya, Nah bukti fisik ini bisa barang saya bukti, tambah. barang bukti. Ini Pak, ini bisa Bapak cek. Ini sudah saya buat apa LMS-nya. Nah jadi di sini ada beranda aksi nyata LMS. Nanti tinggal input saja. Ya. Jadi di sini nanti ini tampilan awal. Kemudian di sini nanti diklik beranda, kemudian ada aksi nyatanya apa saja yang saya tuliskan, profil saya gitu. Dan di sini juga ada apa namanya LMS apa baru saja. ini ya, baru Kulitnya page. aja Pak. Kulit Baru page, page iya. halaman, baru halamannya saja. Baru halamannya saja. Baru halamannya. Belum saya input per modul. Nanti sistemnya masuknya per ini apa? Per karya atau per perjalanan ya? Kemarin itu juga ada teman-teman yang menanyakan, ini portofolio digital buat apa sih? Kalau ada orang juga yang menggunakan itu, ya apa aja pekerjaan dia yang sebelumnya, yang saat ini dan yang akan datang bisa ditaruh di situ. Iya. Merupakan keranjang daripada masing-masing kita punya dokumen kan gitu ya. Betul. Dan sebetulnya kalau saya bilang ini sebenarnya kayak model job seeker Pak. Job seeker itu situs pencari kerja. Orang itu mau lihat siapa dia, itu bisa dilihat dari portofolionya. Nah ini sebetulnya termasuk portofolio seorang guru gitu. Jadi apa namanya, dia udah melakukan apa saja gitu. Sertifikat apa yang dia udah miliki. Jadi kan memang sebenarnya melihat dari kualitas seorang guru tersebut Pak. Itu sih yang saya tahu ya. Iya memang itu artinya mau diisi apa aja, seperti tadi kan baru punya Pak Ode baru halaman depannya, isinya belum ada ya. Isinya belum saya Belum di-upload isinya gitu. belum saya upload. Mudah-mudahan sih minggu ini saya sudah beberapa saya upload Pak. Untuk khususnya di apa namanya kegiatan 1.1. Kalau saya punya kan saya punya hosting. Saya bikin domain itu. Kalau ya lihat itu yang bukayo.com itu kan saya punya. Terus nama saya partnerjohn.com itu kan saya pakai hosting atau pakai domain. Ya, tapi yang berbayar toh. Betul. Itu kan masuk satunya. Cuma kalau pakai Google Site kan free, dia gratis ya kan. Ada ya di ini Bu. Jadi di saya mungkin bisa bukayo.com. Saya juga sambil jualan juga di situ. Oh, yang Bapak kemarin ada ini ya PTK. Ya? Bukan. PTK termasuk itu juga ada di dalam. Jadi ya saya nilai jualnya juga www.bukayo.com. Nah, itu blog saya atau domainnya saya. Jadi pada intinya portofolio itu ya tempat penyimpanan lah ya dokumen kita gitu kan. Ya apa yang nanti untuk panen rayanya kan nanti di situ Pak Ude. Yang ini Pak. Ya, itu punya saya. Oh. Yang atas itu apa itu? Kan dagangan saya itu. Iya. Ayo mau beli hosting, saya dapat komisi. Oh, itu gitu. blog saya, iya. Iya. Itu saya pakai hosting Niaga Hoster itu dari Jogja juga itu. Iya. Di Jakarta juga ada web apa di Jakarta juga ada misalnya. Itu kan saya pakai yang tahunan, saya bayar tiap tahun hostingnya. Kalau ada yang mau bikin web, beli web dari link saya, ya saya dapat komisi. Kan affiliate. Oh iya betul, ini punya Bapak ini. Iya itu. Itulah contohnya, itu kan pakai WordPress. Betul. Kami juga di sini
website pakai WordPress, jadi lumayan familiar Pak. Ya, jadi intinya portofolio itu ya tempat penyimpanan dokumen kita pribadi lah. Kalau misalnya ada yang tidak boleh apa namanya, yang mau diakses, pelajaran juga, ya kan, pelajaran juga di blog di situ. PTK saya kan juga taruh di Iya. linknya kan gitu ya. Betul. Seperti kemarin yang Pak Ode sampaikan pakai Drive, ya itu ya salah satunya. Ke anak-anak juga kita arahkan begitu. Gimana kalau di sini Pak? Anak-anak di GCR itu yang pakai GCR, kalau di sana itu link-linknya itu ke Drive. Kalau link kami sekarang, kami lagi belajar tentang ini Pak, barcode Pak. Jadi siswa itu kalau ngabsen. Ya tadi malam saya dengar itu di grupmu diskusi, di grup diskusi. Ya, itu saya pakai barcode kebetulan. Link barcode ya. Jadi siswa itu sekarang dikasih apa namanya, barcode. Nanti kalau seandainya mau absensi lewat barcode tersebut. Bahkan kemarin kami dapat pelatihan kalau mau ada baju Pak. Baju, kemudian nanti di sini siapin QR code, namanya QR code ya, bukan barcode. QR code ya. QRIS ya. Kalau barcode kan yang tulisan sama garis doang tuh yang ada di produk. Nah, ini namanya QR code itu. Jadi kode-kode yang memang ada gambarnya. Kemudian nanti misalkan di situ di-scan pembelajaran selama setahun, Pak. Jadi ada nih pelatihan yang menyampaikan seperti itu. Jadi baju isinya tuh ada barcode. Ntar kalau siswa mau belajar ya QR code dari baju tersebut aja gitu loh. Nah itu nanti memang ini sebagai yang sudah kami lakukan sebenarnya tata tertib Pak. Jadi tata tertib kita ini sudah dipasang di setiap ruangan kelas. Jadi kalau misalkan ada siswa yang melanggar tata tertib, dia suruh baca poin apa dan sebagainya, itu tinggal men-scan saja, nanti muncul tata tertibnya. Jadi bacanya pakai flip gitu Pak model. Itu sih yang sudah kami lakukan. Bukan saya sih yang bikin, teman saya ya. Ini ya, aja timnya. Ini salah satu timnya di sini ya. Oke, untuk selanjutnya ini kita belum mengakhiri LK ini nanti Pak Ode LK1, LK2. Kalau LK1 itu kan yang punya Pak Ode ini saya print nih. Oh iya. Kesepakatan DGP dan kepala sekolah. Nanti ini kalau ada apa namanya kendala-kendalanya, gimana Pak Udi menyikapinya? Ada kendala atau lancar-lancar saja? Alhamdulillah sih lancar-lancar aja Pak untuk kegiatan kita. Yang pasti memang saya alhamdulillah dapat banyak pengalaman Pak. Jadi kalau saya bilang gini Pak, CGP itu kan sebetulnya bentuk dari penghargaan kementerian kepada seorang guru yang sudah banyak berkontribusi ke sekolah, baik secara manajerial atau diri sendiri. Nah di sini saya sampaikan bahwa saya lumayan punya pengalaman, baik dari sekolah yang lama ataupun yang sekarang. Tapi saya ambil satu sisi bahwa pengalaman tersebut bukan untuk membuat saya terkesan seakan-akan ada perbedaan. Seperti yang kita tahu dalam elaborasi juga disampaikan, wah guru penggerak ini sebenarnya enggak Pak. Justru saya tuh semakin dalam mempelajari seorang guru, semakin saya tuh nggak punya apa-apa Pak. Semakin saya tuh ngerasa saya tuh belum sehebat apa yang orang zaman dulu ataupun yang punya peran sebagai seorang guru yang diidolakan oleh para muridnya. Karena apa? Karena ternyata konsep kita sekarang terlalu banyak mengejar sesuatu, melupakan sesuatu hal yang sangat penting. Itu sih Pak yang saya bisa berikan penyampaian bahwa memang kita harus punya nilai. Nah nilainya itu dari mana? Nilainya itu dari hasil. Guru penggerak bukanlah seorang guru yang punya nilai plus, tapi seorang guru yang mencoba untuk belajar lebih dalam dan memiliki pengaruh bahwa guru tersebut punya nilai yang bisa menjadi punya pengalaman untuk para murid-muridnya.
Jadi lebih ke sana. Saya ngambil sistemnya untuk gimana caranya kita jadi guru penggerak itu punya manfaat untuk orang lain. Begitu, Pak. Tergerak, Bergerak, menggerakkan. itu kan motonya. Betul. Itu aja. Jadi ada kan kalau ada yang nggak ada yang tergerak itu. Iya. Sebetulnya kalau saya mungkin tambahin termantik, Pak, pemantik. Jadi kita tuh cuma memantik aja, ternyata kreasinya banyak. Kayak anak-anak kan, Pak, anak-anak dipantik aja sedikit, hasil karyanya banyak. Ya itu. Dan di sini, Pak, kebetulan kan memang apa ya? Daerahnya tuh daerah kalau saya bilang itu bukan masalah kemiskinan sebenarnya. Tingkat sosialnya juga kurang. Jadi memang saya bisa sampaikan bahwa yang dibutuhkan sama mereka itu adalah salah satunya sekolah ramah anak. Nah, sekolah ramah anak ini adalah kemampuan kita untuk memerdekakan mereka dari tirani hal-hal yang mereka tidak miliki. Makanya kami punya program juga, ada namanya setiap hari itu harus cium tangan, Pak, ke orang tua. Dan itu difoto atau videokan, dikirim ke wali kelas. Supaya apa? Supaya nanti ada efek yang, karena di sini, Pak, ada juga apa ibunya tuh kayak kerja di pelelangan dan sebagainya, pagi nggak ketemu, malam nggak ketemu, jadi perhatiannya kurang. Akhirnya imbasnya ke kami, Pak, guru tuh harus memberikan pelayanan yang terbaik buat mereka. Orang tua kedua, aduh itu super banget, Pak, malah jadi guru tuh kerasa dari sana. Kalau dari sisi anak ya, di pelaksanaan Pak Ode ya dan kawan-kawan GP hebat ya. Jadi nanti di pelaksanaannya atau aksi nyatanya itu khususnya di portofolionya aja, Pak. Emang besok sih bisa seperti yang Pak Ode bilang kemarin, belum di portofolionya nanti. Oh iya. Jangan mentang-mentang ada kawan-kawan di sini. Baik. Karena ya, untuk orang lain nanti perlu Pak dari portofolio itu, Pak Ode. Oh gitu. Ya dari portofolio digital itu nanti kan untuk teman-teman yang lain. Ya, Tinggal untuk ada apa linknya ya? kan. Ada ini ya, ada korektor lah bahasanya untuk melihat oh ternyata begini gitu ya, Pak. Ya itu memang harus disiapkan. Gak tau ya, Pak, mungkin karena kalau saya sih jujur kenapa belum ngerjain secara pribadi, karena mungkin masih kaget, Pak. Kaget ya. dengan guru penggerak ini, ya Allah rungkolnya. Saya baru tahu apa yang dialami oleh di saya sendiri di CGP 7 dan saya sendiri yang ngerasain. Jadi ternyata ini benar-benar merubah pola sistem hidup saya gitu. Tapi efeknya kalau kita kan dulu, Pak, saya tuh 2 kali ikut kegiatan kayak gini, Pak. Pertama guru penggerak PPG, program sertifikasi guru PPG. Yang kedua itu Latsar, Pak, untuk PNS. Dua-duanya kan daring ya gitu. Cuman di 2 tempat ini kami tidak ada istilahnya ini, Pak, ada istilahnya mengajar. Jadi memang cut off. Jadi bahasanya absensi itu diklat gitu. Nah, di sini saya sambil kerja gitu. Jadi wah lumayan ini banget, lumayan impactnya luar biasa gitu. Itu sih yang bukan karena malas, enggak, buktinya saya sudah bikin kulinnya itu dari kemarin sudah lama, tapi memang kontennya belum saya isi karena masih meraba-raba sih, Pak, itu ya bukan alasan sih memang, tapi memang harus dikerjakan sih, Pak. Intinya biar yang lain kebagian gitu. Baik Pak. Jadi kan namanya berbagi itu ya ya kan salah satu aksi nyatanya kan itu. Betul. Satunya ya saya juga kebagian secara tak langsung Pamela Biking karena di blognya Pak Ode secara otomatis share dan terviralkan. Betul. Dirimu itu kan memviralkan ke teman-teman yang lain. Ya. Itu Pak Ode. Baik Pak. Pokoknya Pak Ode hebat dah udah. Pokoknya nanti di apa namanya ini kabar baiknya nanti nih dari kegiatan dari Pak Ode ya. Iya, Pak. Kerjaan baiknya berbagi praktik baik ke teman-teman yang lain. Oh iya, baik.
Itu Pokoknya, juga iya. termasuk dari Pak salah Udi. satu tanggung jawab, Pak. Pak Udi nanti membagi ke teman-teman kita yang ada di sini juga lah. Iya, siap, Pak. Saya kira itu Pak Udi untuk sementara kita cukup itu palingan nanti yang LMS-nya itu Pak. Ya LMS kenapa, Pak? Pak, kira-kira ada yang perlu kita diskusikan di LMS apa aja? Kan LMS itu ada Ya. Untuk LMS saya mungkin kemarin ada pertanyaan. Bu Dama juga nanya, mungkin tanya juga ke Bapak kali ya. Dari teman kita Bu Damayanti. Apa hubungannya jurnal Dwi Mingguan dengan aksi nyata? Karena aksi nyata itu kan berarti kan kita harus punya bukti fisik. Nah, tapi kalau seandainya di 1.1 belum ada aksi nyatanya, itu sih sebenarnya pertanyaan LMS saya. Secara untuk penggunaan LMS itu alhamdulillah kita sudah familiar karena kan kita juga pakai Moodle juga di sekolah ini, jadi udah tahu lah. Tapi kalau untuk kontennya seperti apa aksi nyata itu di 1.1 ini yang masih banyak pertanyaan dari teman-teman. jadi di sini udah pakai Moodle LMS-nya sudah gitu. pakai LMS-nya kita udah pakai Moodle. Moodle ya. Kami memang kekurangannya di mana Mas Andri? Di ini ya. Moodle itu kekurangannya di